Salam Sukatani. Pemirsa, kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan. Itulah penggambaran Mahatma Gandhi akan kemiskinan. Bahkan dalam Islam pun dikatakan bahwa kemiskinan sangatlah dekat dengan kekufuran. Di episode kali ini, Sukatani akan mengajak Anda mengenal lebih jauh mengenai program Desa Mandiri Pangan. Suatu program yang ditujukan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan di negeri tercinta ini. Tentunya bersama saya, Indah Kirana. Lama sudah sepertinya kita dimanjakan oleh sumber pangan bernama beras. Beberapa dekade lalu, bahkan beberapa saudara kita yang makanan pokoknya bukan beras harus mengalami penyeragaman. Karena Indonesia ini kan negara kepulauan. Kalau makanan dari Papua itu tergantung dari Pulau Jawa, ini biayanya menjadi mahal sekali. Dan itu berbahaya karena nanti terjadi misalnya hambatan-hambatan transportasi, bukan saja diproduksi, itu menjadi masalah. Alhasil, ketergantungan dan kebutuhan kita akan beras menjadi sangat tinggi karena beras pun lambat laun bergerak naik. Bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan, hal ini tentunya membahayakan kondisi ketahanan pangan mereka. Bahayanya banyak, bahaya bagi kesehatan tentunya juga, bahaya bagi ketersediaannya itu sendiri juga bahaya, dan juga bagi perekonomian kita. Jadi karena itu menurut kita sebenarnya kan bahan makanan ini kan beragam, jumlahnya itu ratusan sebenarnya. Yang karbohidrat itu sendiri banyak sekali. Hanya saja memang pembangunan yang Orde Baru dulu kan hanya mendorong supaya orang makan beras. Tapi lebih baik sebenarnya memperbanyak resources sumber bahan makanan yang lainnya. Karenanya menurut kita berilah tanah kepada petani, kepada rakyat supaya dia bisa menanam tanaman makanan yang lainnya. Dan yang kedua, jangan diarahkan ekonomi kita ini hanya untuk menanam satu tanaman tertentu saja yang disebut dengan dia itu punya competitive advantage seperti kelapa sawit, coklat, karet saja. Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 4 tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, program ini menekankan pada model pendekatan pemberdayaan. Bagaimana mendorong si miskin untuk berdaya? Caranya bisa dengan jalan memberikan pelatihan dan permodalan. Ada 4 sukses pertanian atau sasaran utama pembangunan pertanian. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Nah, Desa Mandiri Pangan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari upaya salah satunya tentu saja untuk mencapai kesejahteraan para petani itu. Tujuan program Desa Mandiri Pangan tentunya tiada lain untuk membuat warga miskin perdesaan menjadi berdaya karena mampu mengelola bantuan dan sumber daya yang mereka miliki dengan baik. Jika demikian, harapannya tentu akan tercipta kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan desa. Untuk memberdayakan masyarakat desa yang kategori miskin itu mampu memanfaatkan kelimpahan sumber daya yang dimiliki di desa itu untuk menciptakan kegiatan produktif yang nantinya kebutuhan pangan untuk masyarakat di desa itu bisa dipenuhi baik dari produksi dari desa itu sendiri ataupun dia membeli dari luar dari luar desa itu karena mempunyai kegiatan yang diciptakan di situ. Lantas, tentu kita penasaran tentang bagaimana caranya mengukur berhasil atau tidaknya program ini. Penduduk di situ harus sudah sangat berkurang kemiskinannya. Kalau tadi awal pemilihan itu hanya desa-desa yang penduduk miskinnya di atas 30% yang bisa menjadi pelaksana program ini. Nah, tahun keempat paling tidak harus turun setengahnya. Ya jadi 15% atau 10% atau 5%. Sampai 2011 lalu, program Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan di 33 provinsi
399 kabupaten atau kota pada 2.851 desa. Tahun 2012 ini rencananya akan ada 563 desa baru, sehingga total jumlah desa yang dibina menjadi 3.414 desa yang tersebar di 410 kabupaten atau kota pada 33 provinsi. Itu syarat untuk menjadi lokasi desa mandiri pangan adalah apabila daerah itu 30% atau lebih rumah tangga taninya masuk kategori miskin. Komponen kegiatan desa mandiri pangan itu sendiri meliputi pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan integrasi program lintas sektor guna pengembangan sarana prasarana perdesaan. Untuk membawa inovasi pemberdayaan itu, kita merekrut tenaga pendamping, kita istilahnya. Diharapkan yang bisa merekrut dari desa itu sendiri ataupun di luar desanya, tetapi dia diharapkan punya pendidikan sarjana. Karena tentu saja kalau sarjana sudah mempunyai latar belakang kemampuan analisa yang cukup. Tentu saja program ini lantas meningkatkan dulu kemampuan mereka untuk bisa mencapai kemampuan untuk mendampingi itu. Tugas utama mereka adalah para pendamping ini, pertama adalah kalau kelompok itu tidak ada, dia harus membangun kelompok masyarakat, kelompok ibu rumah tangga, kelompok petani, untuk bisa secara bersama-sama mendiskusikan dan mengambil keputusan apa yang terbaik bagi desanya, bagi masyarakatnya, memanfaatkan sumber daya yang ada itu. Program Desa Mandiri Pangan pertama kali dirilis pada tahun 2006. Badan Ketahanan Panganlah yang menjadi penanggung jawabnya. Program ini dijalankan tiada lain sebagai wujud komitmen Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia menjadi setengahnya pada 2015 nanti. Semoga saja perjuangan mulia ini bisa berjalan mulus dan sukses menggapai tujuannya. Dalam rangka swasembada gula, pemerintah mendorong produksi gula nasional dengan bongkar ratun, perbaikan varietas tebu unggul, dan revitalisasi pabrik gula. Coba dari dulu begini. Maksud lo panen terus? Nanam dulu kali. Pakai tebu varietas unggul baru. Iya, tebu varietas unggul baru. Tapi diratun dulu kali. Pinter lo sekarang. Pabriknya juga pada mulai bangkit. Ayo bongkar ratun dan tanam tebu varietas unggul agar rendemen naik, hasil gulanya berlimpah, dan pendapatan petani bertambah. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Gunung Kidul merupakan satu potret positif bagaimana program Desa Mandiri Pangan bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat rentan. Di sini warga belajar untuk mandiri dan berdaya hingga lepas dari jeratan kemiskinan yang dulu mendera. Sukatani akan mengajak Anda menyambangi daerah Gunung Kidul untuk melihat dari dekat bagaimana program Desa Mandiri Pangan dijalankan. Kidul pertama kali mendengar nama salah satu kabupaten di Yogyakarta ini, yang terbayang pastilah kekeringan serta kesulitan air yang berujung pada kemiskinan dan kelaparan. Tapi itu dulu dan telah menjadi masa lalu. Gunung Kidul yang sekarang adalah Gunung Kidul yang kondisi pangannya mengalami surplus. Ketersediaan beras di Gunung Kidul pada 2011 mencapai 175.576 ton. Sementara kebutuhan konsumsi berasnya hanya 70.915 ton. Dengan begitu, berarti Gunung Kidul kelebihan beras sebesar 104.661 ton.
Jadi pengembangan desa mandiri pangan itu berangkat dari masalah kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan. Maka kemudian digulirkan sebuah program untuk desa mandiri pangan. Kondisi surplus ini terjadi setelah bergulirnya program Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kebiasaan warga Gunung Kidul yang tidak pernah menjual hasil panen juga menjadi satu sebab surplus beras di kabupaten ini. Salah satu hal yang penting dalam program Desa Mandiri Pangan adalah pengembangan lumbung pangan, yaitu lumbung pangan desa. Karena disitulah ketersediaan pangan di tingkat desa ada dan paling dekat dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Tidak hanya beras, untuk kebutuhan kedelai, Gunung Kidul sejak lama tidak bergantung pada impor. Jadi, woro-woro lantaran kelangkaan kedelai, sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain di tanah air beberapa waktu lalu, tidak terjadi di Gunung Kidul. Sebabnya tiada lain karena warga Gunung Kidul memiliki banyak tanaman pangan alternatif, termasuk alternatif bagi kedelai. Potensi yang ada di desa Mertelu ini adalah tanaman bungu. Jadi tanaman bungu ini bisa hidup di lahan kritis. Di sini masyarakat untuk alternatif pembuatan tempe pengganti kedelai, dia menggunakan tempe bungu ini. Berbahan bungu ini, kalau nanti sudah kering, kita bikin menjadi tempe. Kepada warga, program Desa Mandiri Pangan memberikan bantuan pendanaan bagi usaha pengolahan pangan alternatif. Pertama kan itu bahan yang mentah, terus direbus dulu. Setelah direbus direndam 2 hari 2 malam. Sesona tadi, ya setelah direbus direndam 2 hari 2 malam, direbus lagi pakai ini. Ngerebusnya ya sampai mendidih aja. Setelah direbus nanti digoreng. Setelah direbus dibacem kan digoreng, udah dijual. Melalui program Desa Mandiri Pangan, warga diajak untuk tidak bergantung pada beras. Kebutuhan karbohidrat bisa mereka peroleh dari beberapa alternatif tanaman pangan seperti jagung, tiwul, ganyong, dan garut. Kandungan karbohidrat tanaman alternatif tadi tidak kalah ketimbang beras. Rata-rata mereka menanam di pekarangannya dengan tanaman ganyong. Tanaman ganyong ini bisa ditanam di mana aja, terutama di sekitar pekarangan, digabung dengan tanaman ubi kayu ataupun tanaman garut, uwi, dan lain-lain. Tidak berhenti sampai di situ. Kepada kelompok wanita, program Desa Mandiri Pangan memberikan pelatihan, bantuan alat dan pendanaan mengenai usaha pengolahan pasca panen. Di sini mereka mengolah tanaman pangan alternatif menjadi berbagai tepung olahan yang kemudian mereka jual ke kota. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh nilai tambah dari produk olahan tersebut. Desa kami, Desa Mertelu termasuk salah satu desa miskin di daerah tingkat 2 Gunung Kidul atau di Kabupaten Gunung Kidul. Keadaan di desa kami, Desa Mertelu, sebelum adanya program Mandiri Pangan, memang ya itulah desa miskin, apa-apa serba kurang, termasuk pengadaan daripada makanan, terutama makanan pokok kami. Sangat miskin. Setelah adanya program Desa Mandiri Pangan, dari 521 KK itu memang diberi pinjaman modal. Itulah pinjaman modal, demikian karena modal itu juga tidak akan kembali ke pemerintah, tapi digunakan bagi masyarakat miskin yang termasuk 521 KK itu untuk digunakan untuk sarana berproduksi agar pendapatan warga kami, warga Desa Mertelu yang 521 KK itu menjadi tidak miskin lagi selama berselang 4 tahun demikian. Di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul misalnya, warga yang ingin meningkatkan usaha ternak, baik sapi ataupun ikan, bisa memperoleh bantuan melalui program Desa Mandiri Pangan.
Bahkan pemberdayaan juga diberikan pada warga desa pengrajin anyam-anyaman. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh berbagai sumber pendapatan, tidak hanya dari bercocok tanam. Dan kalau kelola dumugi semanten dados tunggal setengah yuta, ini bantuan menika sangat berguna kangge kula sak rakyat amargi urip kula namung sederhana dadi bantu ekonomi sak dinten-dintenipun. Ini gendalanipun masalah industri kecil hingga menika masalah modal kalih alat. Masalah pemasaran mboten masalah. Pemanfaatan pekarangan juga menjadi salah satu kegiatan dalam program Desa Mandiri Pangan di Gunung Kidul. Pada lahan pekarangan, warga menanam kacang-kacangan, jagung, pisang, kelapa, cabai, dan tanaman lainnya. Untuk meningkatkan sistem ketahanan pangan sampai di tingkat rumah tangga, anggota kelompok afinitas itu diharapkan untuk bisa memanfaatkan pekarangan mereka masing-masing dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Guna membahas masalah, warga menggelar pertemuan kelompok secara rutin. Terus dengan adanya Mandiri Pangan, panjenengan menika dipun paringi priksa lan pengetahuan supados anggenipun sanes niku wonten cadangan pangan ingkang wujud hidup nggih. Menika arupi polo kependem. Setelah menjalankan program Desa Mandiri Pangan, Desa Martelu kini tidak lagi menjadi desa rawan pangan. Untuk kebutuhan pangan, warga Desa Martelu saat ini telah merasa aman. Tinggal bagaimana caranya untuk terus meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga bisa memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dan untuk itu dibutuhkan dukungan serta kerjasama semua pihak. Hai. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng? Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Beberapa buah kita seperti manggis, salak, mangga, pisang dan lainnya banyak diekspor kok. Masa sih? Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri, seperti di Singapura, Jepang, Thailand, Taiwan, bahkan ke Timur Tengah. Mau ah kalau begitu? Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pekerjaannya adalah tenaga pendamping. Ia hanya tenaga kontrak 4 tahunan. Namun semangatnya untuk bisa tumbuh bersama warga Desa Martelu, Gunung Kidul membuatnya bertahan hingga 6 tahun. Bagi Agung Wibawa, untuk bisa merasakan aura kebangkitan dan keberdayaan warga desa merupakan kepuasan tiada tara. Tahun lalu ia menerima tawaran Kementerian Pertanian menjadi pendamping program Desa Mandiri Pangan tahunan. Namun semangatnya untuk bisa tumbuh bersama warga Desa Martelu, Gunung Kidul membuatnya bertahan hingga 6 tahun. Bagi Agung Wibawa, untuk bisa merasakan aura kebangkitan dan keberdayaan warga desa merupakan kepuasan tiada tara. Tahun lalu ia menerima tawaran Kementerian Pertanian menjadi pendamping program Desa Mandiri Pangan. Baginya, ini bukan pekerjaan, melainkan pengabdian. Pekerjaan saya utama adalah pendamping Desa Mandiri Pangan. Saya ditempatkan untuk mendampingi Desa Martelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjadi pendamping selama 6 tahun. Dari 6 tahun itu, 4 tahun saya dikontrak menjadi tenaga pendamping di Desa Martelu. Sedangkan untuk 2 tahunnya, saya diminta oleh masyarakat Desa Martelu
menjadi pendamping swadaya di sana. Saat sebagian besar sarjana sibuk mencari pekerjaan bersih dan meniti karir, Agung lebih memilih untuk naik turun bukit desa Mertelu Gunung Kidul yang terjal dan tandus. Mengisi hari-hari bersama warga desa, mengajak mereka berdaya bersama. Pada awalnya saya berpikir bahwa saya lulus dari sarjana, saya kepingin menjadi orang yang di kota, bekerja di Jakarta, untuk mencari nafkah di sana. Saya melihat di Kabupaten Gunung Kidul, terutama di sekitar wilayah desa saya, banyak desa-desa yang membutuhkan sarjana-sarjana untuk membantu, memikirkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar ada pandangan kepada masyarakat untuk bisa, oh ini loh caranya untuk bisa mencari ide kreatif atau membuat suatu pekerjaan yang berhubungan dengan ekonomi produktif, sehingga masyarakat yang tadinya tidak punya atau bisa dikategorikan miskin bisa berusaha dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka untuk bisa maju. Masa kontraknya dengan pemerintah hanya 4 tahun. Kini 2 tahun sudah Agung menjadi pendamping swadaya, warga desa yang memintanya. Yang kontrak adalah masyarakat desa Mertelu sendiri. Untuk yang 4 tahun, saya dikontrak dari Badan Ketahanan Pangan Pusat, Jakarta, melalui Badan Ketahanan Kabupaten Gunung Kidul, untuk mendampingi pada tahap-tahap pengembangan desa mandiri pangan, yaitu berawal dari tahun 2007, yaitu tahap persiapan. Lalu tahun berikutnya adalah tahap penumbuhan, sedangkan tahap pengembangan, sampai tahun keempat adalah tahap kemandirian. Menjadi pendamping bagi warga desa adalah kebahagiaan pribadi. Namun ia memiliki tanggung jawab lain, paling tidak bagi anak dan istri. Dilema klasik para pejuang sosial sepertinya. Usah bengong, ayam gue bengong nelor, ada apa? Mau nanem tapi... Itu aja, kalau mau nanem, klik aja Katam, kalender tanam terpadu. Benihnya? Pakai benih unggul, sekarang kan banyak varietas unggul baru. Ada yang genjah, tahan genangan, tahan kekeringan, hasilnya tinggi, tahan hama dan penyakit. Caranya? Pakai jarwo, alias jajar legowo. Disertai pemupukan berimbang sesuai kondisi tanah biar anakannya banyak, hasilnya berlimpah. Untuk meningkatkan produksi padi, manfaatkan kalender tanam dan inovasi teknologi pertanian. Mulai dari pengolahan lahan, cara tanam, benih unggul, pemupukan berimbang hingga pasca panen yang tepat agar target surplus 10 juta ton beras tercapai. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Pemirsa, berikut ini kami sajikan berita terkait dengan pembangunan sektor pertanian di tanah air. Hari Pangan Sedunia yang rencananya akan digelar 18-21 Oktober 2012 di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah akan diisi oleh pameran hasil inovasi teknologi pertanian guna peningkatan produktivitas. Peningkatan tersebut sangat dibutuhkan bagi upaya pembangunan kemandirian pangan nasional. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Hari Pangan Sedunia ke-32 tahun 2012 antara lain adalah seminar, perlombaan, gelar teknologi, acara puncak itu sendiri, pameran, dan termasuk ada tur diplomatik. Karena itu, semua stakeholder pertanian nasional diharapkan bisa memetik pelajaran berharga dari event Hari Pangan Sedunia kali ini.
Selaku panitia HPS, kami mengajak peran serta seluruh komponen bangsa, baik itu petani, stakeholders, pelaku usaha, untuk mari kita bersama-sama secara sinergis melaksanakan dan memperingati serta menindaklanjuti dari esensi peringatan Hari Pangan Sedunia ini untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan HPS di Temanggung Tilung. Sehingga diharapkan dengan mengetahui bagaimana inovasi teknologi akan digelar di sana akan memberikan motivasi kepada para produsen, kepada para petani, kepada para stakeholders bahwa ini merupakan salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru produksi dalam rangka menuju kemandirian pangan Indonesia. Hari Pangan Sedunia merupakan event tahunan yang digagas Lembaga Pangan Dunia FAO sejak tahun 1979 guna meningkatkan kepedulian warga dunia akan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Tema yang akan diusung pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-32 ini adalah kita mengikuti tema yang telah ditetapkan oleh FAO untuk tahun 2012 adalah Agriculture Cooperatives Key to Feeding the World. Untuk itu, secara nasional kami telah menetapkan tema nasional peringatan Hari Pangan Sedunia adalah agroindustri berbasis kemitraan petani menuju kemandirian pangan. Pemirsa, selesai sudah tugas saya menemani Anda dalam program Sukatani kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam program yang sama. Jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, jangan lupa membeli kopra. Kalau pertanian berjaya, petani bisa sejahtera. Salam Sukatani.